Bro, lagi apa di sini ngelamun terus? Ini bro, jadi ingat waktu banjir kemarin. Lah, emang kenapa? Ya enggak sih bro, tapi gimana ya, jadi penasaran aja gitu gimana keadaannya sekarang. Ah, buat apa dipikirin? Mending besok aja kita ke sana. Kita lihat-lihat tempatnya gimana. Mau nggak? Ya udahlah, ayo gaskan. Oke, berangkat. Oke teman-teman, saya sekarang sudah sampai di daerah terdampak banjir pertama, yaitu Kampung Muara. Menurut informasi dari warga sekitar, banjir disebabkan oleh sungai yang meluap. Banjir mencapai puncaknya pada jam 9 malam. Banjir mulai surut pada pukul jam 12 malam. Pada saat banjir mencapai puncaknya, ketinggian air mencapai sedada orang dewasa. Dan bukan cuma itu, rumah itu pun ikut terendam. Oke, sekarang kita akan pergi ke tempat yang terdampak banjir kedua, dan kali ini saya akan ditemani oleh teman saya. Nah, itu orangnya. Halo bro. Halo bro, ayo kita Yuk, berangkat lah. gaskeun. Sekarang kemana bro? Oke, sekarang kami telah tiba di tempat tujuan yang kedua, tepatnya di Kampung Cisereh, Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya. Kabarnya, tempat ini juga sempat terendam oleh banjir pada tanggal 7 Oktober kemarin. Ya kan Ram, sebagai orang sini, kemarin itu ketinggian banjir itu sampai segimana Ram? Ketinggian banjir mencapai sepinggang orang dewasa. Oh, berarti kalau begitu masjid ini terendam dong ya? Ya, masjid ini terendam sampai ke dalam. Majlis juga sama, dan kolam ikan pun sebagian besar ikannya terbawa arus. Wah, kalau begitu sang pemilik ikan mengalami kerugian yang cukup banyak dong. Iya. Oke, hal ini cukup membuat kita penasaran. Oleh karena itu, yuk kita tanyakan berapa kerugian yang dialami oleh pemilik ikan tersebut. Ayo ikuti kami terus. Oke, dan kita sudah bersama pemilik kolam ikan yang pada saat itu terdampak banjir. Beliau bernama Kang Ajis, yang pada waktu itu kolamnya sempat dipenuhi air, dan kita bisa tanya-tanya langsung bagaimana keadaan saat banjir tersebut. Jadi gimana Kang? Bagaimana keadaan saat banjir terjadi? Saat banjirnya air memenuhi pesawahan, kemudian masjid juga terendam, kolam-kolam ikan juga ikut terendam, serta ikannya terbawa hanyut keluar, dan untungnya nggak ada korban jiwa. Namun ya sebagian mungkin bisa dibilang merugikan lah. Dan kira-kira berapa kerugian yang dialami? Kalau masalah kerugian mungkin sekitar 20% lah kerugian yang ditimbulkan. Mungkin mengenai dari pesawahan sama ikan-ikan,
Kalau yang lainnya mungkin ya tidak ada. Dan menurut Akang sendiri nih, bagaimana supaya banjir tidak terulang kembali? Yang pertama mungkin ya kewaspadaan masyarakat, ya agar tetap hati-hati. Yang kedua, tidak membuang sampah terutama ke parit. Yang ketiga, mungkin bisa dibilang karena di sini banjir itu terjadi karena adanya curah hujan yang begitu lama gitu. Mungkin ya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Kami ada di kolam ikan yang kemarin sempat terendam oleh banjir dan sebagian besar ikan itu terbawa oleh arus banjir. Yang tidak disangka dan tidak diduganya, banjir itu diakibatkan oleh sungai yang terbilang kecil ini. Dan dangkal ya? Oh iya, kecil dan dangkal yang mungkin akibatnya bisa beragam, misal dari pembuangan sampah yang sembarangan, tersumbatnya aliran air, atau mungkin Tanah karena longsor. tanah yang longsor dan mengakibatkan Sungai menjadi dangkal. sungai menjadi dangkal. Oke, sekarang kita akan ke tempat tujuan yang ketiga, yaitu daerah terdampak banjir yang terdapat di Miramontana. Kabarnya di sana terdampak banjirnya cukup parah, dan mari kita pergi. Kita berdua sekarang tiba di tempat yang ketiga, tepatnya di pinggir Sungai Cibening, masih sekitaran Miramontana. Nah, tempat ini katanya juga sempat terendam oleh banjir. Dan waktu kejadian itu, teman saya ini Rama sempat lewat ke jalan ini karena jalan Purabaya direndam banjir. Bagaimana Ram? Apakah ketinggian air sampai ke jalan ini atau enggak? Untuk ketinggian air sebenarnya tidak sampai ke sini, cuman yang paling parahnya di jembatan sana. Iya. Dan yang paling parahnya di sebelah sana, jembatan. Kenapa Iya. di sebelah sana jembatan? Ya karena hampir setinggi betis. Setinggi betis ya. Oke, kita cukup penasaran bagaimana kondisi di sana. Ayo kita lanjut ke sana. Sekarang kami telah tiba di tempat kedua yang tadi sempat Rama sebutkan. Di sini katanya tadi sempat gimana Ram? Ya di sini ketinggian airnya sampai sebetis. Oh, pantas saja ya, karena di sini itu tempatnya relatif rendah dan dekat dengan Sungai Cibening. Nah, untuk lebih jelasnya kita masih dapat melihat sisa-sisa banjir kemarin yang dimana sampah-sampah plastik itu masih tersangkut di pagar-pagar rumah warga ya Ram ya. Iya. Nah, ayo kita lihat lebih dekat lagi sampah-sampah. Seperti yang terlihat, sampah-sampah masih banyak dan ini nggak tahu kenapa masih belum dibersihkan. Lalu di sana juga ada longsor, bekas longsor karena hujan kemarin. Dan banjir pun bukan hanya di sini tapi sampai sana. Sampai sana ya Ram? Ya. Jadi lumayan besar. Rumah warga ternyata ikut juga terdampak oleh banjir tersebut dan ya Ya cuma 1-2 rumah. 1-2 rumah tapi kan lumayan lah. Ternyata banjir kemarin itu cukup memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat di sekitaran Kecamatan Purabaya.
pertama, kini sudah tiba di tempat tujuan terakhir, tempat tujuan keempat yang akan kami kunjungi, pertigaan Miramontana. Di sini banjir waktu tanggal 7 Oktober itu cukup parah, dan karena saya sendiri lewat jalan ini, saya tahu dengan betul bagaimana kondisinya banjir di sekitaran sini. Banjir di Miramontana, airnya sampai mana? Kata orang-orang, pada jam 9 malam itu ketinggian air mencapai leher orang dewasa, dan itu terbukti dengan adanya bekas-bekas banjir yang terlihat di sekitaran sini. Terus pas kejadian itu gimana sampai ke rumah? Rumah mana? Ke rumah? Sampai rumah? Enggak, tentu saja karena rumah saya itu cukup tinggi ya, dan alhamdulillah tidak terdampak oleh banjir.